Tanam sekali, panen berkali-kali. Karena anak beranak. Anak beranak. Ya, minggu atau tiap bulan, pokoknya sudah tua itu terus ditebang. Kalau nanti terlalu tua tuh. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Jadi Lemah Ireng ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Pedan yang kali ini kita up potensinya di Pojok Simanis karena punya ciri khas yang tidak dimiliki desa lain di Kecamatan Pedan, yaitu membudidayakan pisang Cavendish. Oke, Simanis kita pagi hari ini adalah seorang bapak yang merupakan pelopor atau penggerak kelompok pembudidaya pisang Cavendish ini. Kita kenalan bersama-sama. Pak, tolong diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Mukhlis Zen. Biasa dipanggil Mukhlis. Pak Mukhlis gitu nggih. Ya. Pak Mukhlis dari Desa Lemah Ireng. Iya. Nggih, ini membudidayakan pisang Cavendish ini secara pribadi atau kelompok, Pak? Kelompok. Nggih, jadi membudidayakan pisang Cavendish ini secara kelompok. Betul. Pendanaannya iuran atau bagaimana ini? Ya, dari dana desa, sebagian untuk pertanian, peternakan kan gitu. Oh ya, untuk ketahanan pangan Iya. itu. Ya, jadi 20% dana desa ketahanan pangan itu untuk Lemah Ireng salah satunya diwujudkan dengan membudidayakan pisang Cavendish. Dan itu dipercayakan kepada kelompok tani ya Pak nggih? Tani. Oh, nggih, baik. Nah, Pak, ini dimulai sejak tahun berapa ini Pak Mukhlis? Kalau dimulai sejak tahun 2022. 2022. Awalnya. Nggih. Kemudian berlanjut sampai sekarang. Berapa batang itu waktu pertama kali? Itu berangsur-angsur, pertama ya 50 dulu, kemudian tambah gitu. Sudah pernah panen berapa kali ini ceritanya? Panennya sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Ya, karena filosofinya apa? Tanam sekali, panen berkali-kali. Karena anak beranak. Anak beranak. Iya. Mungkin pertama dulu kenapa dipilih pisang Cavendish? Nah, itu. Itu satu, emang penasaran karena yang dijual di supermarket itu pisang Cavendish yang bisa glowing itu. Iya. Kemudian satu, yang kedua itu umurnya agak pendek. Kemudian rasanya manis, harum. Dan harganya pasti Harganya ya lumayan. lebih dibandingkan Dibanding yang dengan pisang pisang lokal, lokal lah iya. ya, seperti itu nggih. Nggih, itu pertama kali diupayakan adalah 50 batang. Ya. Terus kemudian dikelola oleh kelompok nggih Pak Iya. nggih. Jadi semacam ada piket kerja lah, seperti itulah nggih. Mas Kirdi itu yang menjadi kepala taninya. Oh, oke. Oh, nggih, seperti itu. Nah, Pak, ini kan pisang Cavendish mungkin baru ya juga maksudnya di Lemah Ireng ini dibandingkan varian pisang Iya, yang lain iya. kan ini termasuk varietas baru dan jenengan milih si pisang Cavendish ini karena tadi udah dijelasin beberapa keunggulannya. Betul. Kalau tantangannya, Pak, maksudnya cara membudidayakannya apakah berbeda dengan pisang yang lain atau tidak? Hampir sama. Jadi pertama kali kita bajak dulu, kemudian dibuat gulutan-gulutan. Kisaran jaraknya satu dengan yang lain itu 2-3 meter. Kemudian dibuat lubang-lubang 40-40, dikasih kohe yang sudah difermentasi. Terus mencari bibit yang unggul tadi. Bibitnya dari mana pertama kali Pak beli? Dari Boyolali dulu. Oke, dari Boyolali. Kemudian 50 itu sekarang udah 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun berkembang. Ya. Kemudian ditanam beranak pinak sendiri, akhirnya menghasilkan bibit sendiri Betul. juga. Jadi sudah membuat bibit sendiri, nggak usah beli. Ini di tanah milik siapa ini? Tanah kas desa. Tanah kas desa. Ya. Oke. Sekarang untuk per awal Januari ini udah punya berapa batang ini kira-kira Pak? Wah, kira-kira berapa Mas? 200, 300? 200. Oh, 750-an. Sudah 750 batang. Dan kan umur tanamannya beda-beda ya Pak ya. Umur tanamannya beda-beda, jadi jenengan bisa panen hampir setiap saat. Iya, bergiliran. Tiap minggu atau tiap bulan, pokoknya sudah tua itu terus ditebang. Kalau nanti terlalu tua tuh nanti pecah, nggak laku. Jualnya kemana ini? Itu di online kan bisa, di di share di grup itu sudah semua datang. Oh, jadi pemasarannya lokalan sini, baru lokalan sini, udah pernah masuk ke toko buah gitu belum Pak? Belum berani karena pemeramnya, ngembune bahasanya itu kurang glowing Pak.
Mbak. Karena apa? Ya tidak seperti yang di supermarket itu, hanya biasa-biasa. Belum punya alatnya kayaknya 40 juta kayaknya. Oh, buat bikin moles lah istilahnya Ya, ya. moles, Moles biar glowing. dia glowing itu ternyata butuh alat dan apa pakai plastik wrapping juga itu ya Iya. Pak ya. Oke. Jadi 750 batang itu secara periodik ada panennya dan Iya. itu cukup untuk dijual di sekitaran kita. Baru Apakah lebaran. pernah berlebihan Pak panennya Pak? Kayaknya belum. Belum, Jadi masih pasarnya masih terbuka lebar. Masih. Kalau penjualannya untuk ke warga masyarakat sekitar dulu ya, Iya. lewat grup-grup WA desa mungkin Betul, seperti iya. itu nggih. Berapa Pak per tundun? Mengikuti harga pasar atau gimana? Tinggal besar kecilnya atau bisa ditimbang. Jadi inginnya konsumen ditimbang atau tundunan atau lirangan. Karena beda-beda. Yang kecil dengan yang besar, yang atas itu kan besar, yang Ya, bawah kecil. kecil. Ya. Oke. Terus Pak, kendalanya? Kendalanya itu kalau musim kemarau itu kurang air, kalau musim hujan kelebihan. Nah itu. Dan penyakit yang belum bisa diatasi itu fusarium. Itu harus dibongkar, diganti. Untuk drainasenya ketika biar musim penghujan tidak berlebihan air tadi. Nah, ya. Coba sudah dibuat drainase untuk Ini mengurangi. sementara ya kurang perawatan yang intensif, jadi memang kurang tuntas ini. Lebih baik itu agak kurang air daripada kelebihan. Ya, betul. Kalau kelebihan nanti terus daunnya kuning-kuning terus mati. Kalau musim kemarau, apakah ada sumber air yang bisa dipompa? Itu sungai luar biasa, udah banyak airnya itu, nggak pernah asat. Berarti musim kemarau walaupun kering tapi adalah sumber Ya, air untuk mengairi gitu. dipompa, ya. Dan ketika di musim kering justru malah produksinya maksimal ya Pak. Iya. Nggih. Karena hama penyakitnya Iya, juga betul, iya. berkurang, fusarium juga Iya. berkurang. Beda kayak musim penghujan seperti ini, tanah terlalu becek, udara juga lembab, jamurnya juga banyak Iya. seperti itu. Nggih Pak, kalau menurut jenengan Pak, untuk satu dari bibit Cavendishnya Iya. itu sampai dia panen itu membutuhkan waktu berapa lama? Kisaran 8-9 bulan. 8-9 bulan sampai panen atau sampai Ya, buah itu? nanti keluar ontongnya ataupun apa ya jantungnya itu kisaran ya umur 7, nanti 2,5 bulan berikutnya itu bisa ditebang, Bisa sudah panen. masak. Ya. Oke, kan itu lumayan banyak juga ini nanti kalau 750 batang itu. Apakah itu melebar ke tanah kas desa lagi untuk lokasinya atau bagaimana Pak? Jadi kadang-kadang dari warga itu juga kepingin nanam, tapi nggak banyak 5 atau 10 itu nanti bisa mengambil anakannya. Oh gitu. Jadi anakan si tanaman ini bisa dibeli atau tidak itu warga? Ya nanti ganti tenaga dan Oh, ganti sebagainya. tenaga. Oke, jadi selain menghasilkan pisang Cavendish yang siap dimakan, Ya. di sini juga sudah bisa menghasilkan bibit Ya. pisang Cavendish. Karena setiap batang itu rata-rata ada 4-5 anakan dan itu harus Kurangi. diambil. Kalau semua pelihara justru nanti akan kurang baik. Kurang Jadi baik, kurang besar juga. 1 atau 2 saja biar nutrisinya itu fokus. Untuk pemupukan bagaimana Pak? Pemupukan pertama kali setelah dibuat lubangan 40-60 Gulutan-gulutan itu tadi, nggih. kemudian dikasih UKOH yang sudah difermentasi, kemudian ditanam jarak sekitar setengah bulan, dikasih urea sekitar 2 atau 3 sendok ditaburkan keliling, kemudian nanti setiap 2 bulan ditambah lagi dengan Ponska atau apa bebas atau NPK 16 itu lebih baik. Oh gitu. Jadi pemupukannya dasar dan 1 kali Iya. sama perawatan bulanan itu tadi nggih Pak nggih. Nggih. Memang kendalanya daun-daun kelaras gini ya. Kalau daun karena kelaras atau daun keringnya si pisang ini nggak bisa jatuh dengan sendirinya ya Tidak Pak ya. bisa, Dia karena butuh waktu perawatan. apa ya? Ulet. Bahasanya. Ini harus dipangkasi yang kuning-kuning biar tidak menyerap nutrisi. Jadi idealnya itu setiap pohon itu 8 atau 9 daun saja. 8-9 Selebihnya itu daun. dipangkas. Mhm. Di samping untuk menyinari sinar bisa masuk, itu biar nutrisinya fokus. Itu teknik ya Pak ya, teknik untuk budidaya si pisang Cavendish tadi. Oke. Nah Pak, ini kalau misalnya ada orang atau petani dari luar yang pengen membeli bibit, boleh tidak? Oh bisa. Itu bahkan sekarang ada varietas lagi mulia 17 itu bisa sampai 20-23 lirang. Kalau ini maksimal hanya 8 atau 9 saja. Tapi kalau yang
Mulia Mulia 17 itu yang luar biasa itu. Jadi kalau yang untuk saat ini yang dijual atau tersedia di kelompok tani di Lemah Ireng ini adalah bibit yang pisang Cavendish. Ya. Yang Mulia 17 tadi Baru ini merintis. merintis. Ya. Oke, nggih. Nanti kalau mau beli kontak siapa ini ceritanya? Mas, niki. Pulau, Pak. Oh iya, nanti Sakit ini sudah mencoba ini. oh, Ini, nggih, nanti ini dari pakarnya. kelompok nggih. Sudah. Masyarakat yang ada di sekitaran Pedan atau di luar Pedan kalau mau nanam pisang Cavendish seperti yang diupayakan oleh kelompok tani di Lemah Ireng ini, silahkan menghubungi, bisa lewat balai desa mungkin paling Bisa, gampang ya. nanti lewat ada nomor kontaknya. balai desa, nanti kita juga bisa tulis nomor kontaknya. Ya. Harganya berapa Pak kisarannya Pak? Ya tinggal, jadi ada yang 12,5, ada yang 15 gitu ya. Ada yang 20. Ada yang 20, tinggal nanti bentuk fisiknya dan jenisnya. Kalau yang tadi Mulia 17 itu agak mahal. Agak mahal. Tapi kalau yang ini kisaran ya 12,5, 15. Oke, selain menjual bibit pisang Cavendish di Balai Desa Lemah Ireng, lebih gampangnya nanti kita untuk mencari ya, itu juga menjual pisang Cavendishnya. Nah, nanti kalau membutuhkan pisang Cavendish panenan dari Lemah Ireng, silahkan mengkontak di Balai Desa Lemah Ireng. Nanti nomor kontaknya kita cantumkan di Siap. description Iya. ya. Baik Sobat Tani, demikian wawancara saya dengan Pak Muklis, Ya. koordinator atau yang memimpin proses budidaya pisang Cavendish yang ada di Desa Lemah Ireng ini. Semoga ini menjadi salah satu potensi yang menginspirasi desa-desa lain dalam pemanfaatan dana desa. Siap. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Muklis Nggih. dan Pak Bapak Sukirdi. Sukirdi. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.